Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari teman kita ya. Nama akunnya adalah Om Hermansyah Hurudintea ya. Terima kasih untuk Omnya sudah mampir di channel ini dan mau berkomentar gitu ya. Jadi kita akan coba membahas, kita akan coba menjawab dengan logika. Jadi di channel ini kita harus mainkan logika kita biar gampang dipahami, kemudian biar gampang diingat-ingat ya. Jadi omnya ini bertanya seperti ini. Maaf om, mau tanya, untuk murai batu umur 14 bulan cabul sayap kanan kayak dipatah-patahin gitu om. Posisi murai mau mabung kayaknya. Itu sisa patahannya dicabut apa dibiarin aja om, biar copot sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk omnya ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa murai batu ataupun burung-burung yang lain ataupun hewan-hewan yang lain itu mempunyai siklus alami dia ya. Terkhusus untuk burung murai batu, dia akan mabung, akan ngurak setiap 1 tahun sekali. Nah, ini kalau dianya itu lancar dalam proses mabungnya itu ya. Tetapi faktanya ada yang murai batu sudah 2 tahun, sudah 4 tahun ya. Nah, di situ nggak mau mabung-mabung. Padahal bulunya sudah kusam, sudah kering, sudah nyerit-nyerit. Nah ini tentunya mempunyai penyebab gitu ya. Jadi untuk murai batu yang mabung, dia harus terpenuhi segala kebutuhan tubuh dia ya. Mungkin dari extra fooding, mungkin dari pemandian, mungkin dari penjemuran, mungkin dari olahraga, ataupun pengumbaran, ataupun sauna ya. Pokoknya itu semua dibutuhkan untuk kesehatan burung tersebut tuh ya. Karena burung yang mau mabung, dianya akan merasa lemah ya dalam proses tersebut. Makanya kalau dia butuhnya adalah extra fooding, nah di situ sifat alami dia akan menampung ya, menampung banyak extra fooding ataupun makanan kesukaan dia untuk bekal dia mabung ya. Karena di hutan liar sana, murai batu yang mabung dia akan mencari tempat yang aman dari predator lain ya. Mungkin dari ular, mungkin dari elang, dan hewan-hewan yang lain yang tentunya adalah sebagai predator dia gitu ya. Dia mengkarantina dia sendiri gitu ya. Jadi wajar ketika dia mungkin di jor-jor extra fooding ada yang mabung ya. Tetapi ada pula yang di jor-jor extra fooding malah tidak mau mabung. Berarti di situ dia kebutuhan dia itu bukan extra fooding, mungkin malah penjemuran bisa, mungkin pemandian bisa, mungkin pengumbaran. Nah itu juga bisa ya. Jadi keadaan kondisi badan murai batu itu berbeda-beda. Nah ini tentunya tergantung dari rawatan yang kita berikan. Nah seperti itu ya. Kemudian ada pula murai batu yang dia mabung itu karena stres. Nah itu ada ya. Mungkin baru beli dia, padahal bulu juga belum kusam, belum nyerit, dibawa ke rumah, tahu-tahu dimasukkan ke umbaran mungkin. Nah itu tahu-tahu kok jatuh bulu sayap ya, jatuh bulu besar, kemudian dilanjutkan mabung. Nah itu juga ada gitu ya. Nah mungkin teman-teman juga mengalami hal seperti ini ya. Nah untuk murai batu omnya ini umur 14 bulan ya. Nah ini mungkin kisaran mau mabung pertama ini mungkin ya.
setelah pastol mau mabung itu ya, mungkin ya kalau umuran 14 bulan itu ya. Jadi dia itu cabul sayap kanan ini ya, kayak dipatah-patahin gitu ya. Jadi untuk cabul itu kita ketahui ada 3 tempat. Ada yang cabul sayap, ada yang cabul bulu dada di sekitar perut, kemudian ada pula cabul di bagian ekor. Nah, di situ jangan kita asumsikan bahwa cabul sayap, misalkan ada yang bilang dia over birahi, kemudian cia ekor dia over emosi, ada yang bilang cia bulu dada ataupun sekitar perut dia kekurangan tenaga. Jangan disebut seperti itu gitu ya. Jadi ada yang murai batu ketika dia over birahi, mungkin ada dia itu dengan cara cabul sayap. Ada pula murai batu yang over birahi cabul ekor. Ada pula yang cabul bulu dada. Nah, seperti itu ada. Jadi tergantung karakter dia ya, cara dia meluapkan ataupun memperlihatkan masalahnya itu akan cabul di mana. Dia ada yang di sayap, ada yang di ekor, ada yang di bulu perut itu ya. Karena yang saya takutkan ketika teman-teman mendapatkan pemahaman seperti itu bahwa cabul sayap berarti over birahi, mungkin cabul ekor berarti over emosi mungkin. Nah, seperti itu kadang kita itu menganalisanya itu kurang tepat gitu ya. Jadi langkah yang harus diambil tentunya kita review lagi perawatan yang kita berikan ya. Kemudian kita bisa tengok bentuk kotoran purnya, apakah dia itu kecil kering. Nah, di situ kalau cabul, nah itu bisa diartikan bisa karena dia kekurangan stamina, bisa karena dia over emosi ya. Terus kita analisa bahwa dia kotoran purnya itu besar-besar. Nah, di situ juga bisa yang namanya karena over birahi, karena kekurangan stamina pun juga bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi over emosi dan over birahi itu dia tidak punya tenaga. Dan kita akan bahas di video selanjutnya, tidak di sini ya teman-teman ya. Jadi biar nggak kepanjangan videonya ya. Jadi omnya ini bertanya, sisa patahannya itu dicabut apa dibiarin aja om, biar copot sendiri gitu ya. Jadi sebaiknya sisa patahan yang dipatahin itu bulu-bulunya itu ya, nah itu jangan dicabut ya om ya. Karena kalau dicabut ini bisa mengakibatkan dia itu tidak tumbuh bulu nantinya ketika dia setelah proses mabungnya selesai. Karena di situ di dalam pori-pori tempat tumbuhnya bulu itu ada seperti lapisan putih ya, ada seperti kulit ari di situ. Kalau ini dicabut paksa, nah di situ bisa tertinggal kulit arinya, kemudian ini akan menutupi pori-pori dan menyebabkan nantinya bulu yang seharusnya tumbuh itu tidak bisa tumbuh karena tersumbat dengan kulit ari tersebut gitu ya om ya. Jadi kita punya alasan kenapa tidak usah dicabut ya. Untuk burung murai batu yang mabung itu tentunya mentalnya harus ada. Kalau mentalnya tidak ada, dia tidak berani mabung ya. Karena ketika mabung murai batu itu dia merasa tidak percaya diri. Nah itu karena ya tahu sendirilah ya, dia bulunya aja nggak komplit. Seumpamanya dia akan dimakan oleh predator, nah dia nggak bisa lari. Nah seperti itu kalau di alam liar sana. Tetapi sifat alami dia ini akan terbawa ketika murai batu yang kita pelihara di rumah mau mabung gitu ya. Yang dimaksud adalah mental di sini berperan besar. Nah seperti itu ya. Kemudian kalau dicabut mungkin ini bisa mabung, tetapi di situ tidak tuntas ya. Karena murai batu yang dia mabung tidak tuntas, mungkin ada bulu yang tidak tumbuh,
kemudian ada bulu yang tertinggal ya, bulu tuanya itu tertinggal atau tidak ganti. Nah di situ pasti dia setelah mabung, ketika kita gantangkan pasti punya masalah, pasti akan timbul masalah di situ ya, macam-macam lah ya. Nah itu untuk alasan kenapa jangan dicabut patahannya tadi ya Om ya. Kemudian murai batu ini harus dicari penyebabnya ya, kenapa dia cabut sayap ya. Seperti tadi, apakah dia itu over birahi, bisa. Apakah dia over emosi, nah itu bisa. Kemudian apakah dia itu tidak punya tenaga, nah bisa gitu ya. Kemudian dicarikan solusi. Nah seperti itu ya Om ya. Oke ya, semoga pembahasan kali ini bisa dipahami, kemudian semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman ya, karena ini tidak sengaja. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.